Selamat datang di channel saya, Garis Senja. Channel ini akan membahas rangkuman film. Bagi teman-teman yang merasa tertarik untuk saya bahas, silahkan komen di bawah film apa yang ingin saya bahas. Dan kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul Solitary tahun 2020. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan membahasnya. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan bumi yang padat dan menipisnya sumber daya alam, karena pada masa itu bumi sedang mengalami sekarat. Dari jauh tampak Isaac Havelock, seorang mantan tentara Amerika. Ia berjalan terburu-buru karena di belakang ada seseorang intel polisi yang mengikuti. Hal ini membuatnya berlari dan memilih jalan lain. Nyatanya, di sana sudah menunggu beberapa orang polisi dan ia pun dikejar. Alhasil, ia pun tertangkap pada saat itu juga. Ketika tersadar, ia berada di dalam sebuah kapsul, di mana kapsul ini salah satu tempat penjara yang berada di ruang angkasa. Ternyata Isaac Havelock tidak sendiri. Ia bersama dengan seorang perempuan bernama Alana Steele yang dari tadi memperhatikan Isaac Havelock ketika pingsan. Kapsul itu rupanya didesain dengan sistem teknologi yang sangat canggih. Tidak heran terdapat komputer yang bisa bicara, yang merupakan sistem darurat ketika Isaac dan Alana perlu bantuan. Sistem tersebut bernama EPA. Nyatanya, mereka hanyalah bagian dari program Samsara yang bertujuan untuk membangun koloni pertama bumi di luar angkasa pada tahun 2052. Karena pada saat itu, bumi sudah penuh dan mengalami banyak krisis sumber daya alam yang mulai berkurang. Jadi, mereka ini hanyalah sebagai proyek uji coba saja. Dalam proyek ini dipilih orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Isaac dan Alana sudah termasuk di antaranya. Tidak lama kemudian, benturan sebuah serpihan besi menghantam kapsul mereka. Ternyata meledak sebuah pesawat ruang angkasa yang tidak begitu jauh dari kapsul mereka berada. Nanti kita akan tahu penyebab pesawat tersebut meledak, dan tentunya kalian pasti tidak percaya. Isaac kemudian menceritakan bahwa dirinya telah menembak orang hanya karena merampok separuh uang, dan ia tidak tahu bahwa orang yang ia tembak meninggal. Lanjutnya, kalau kita ini kriminal, mengapa kita ditempatkan satu kapsul? Lalu Alana kemudian berdiri menuju Isaac dan duduk di atasnya. Hal ini membuat Isaac gugup. Tapi tidak lama kemudian, dengan gagah berani mengatakan bahwa ia sudah punya pacar. Dan ini membuat Alana down seketika dan kembali ke ranjangnya. Di sini sebenarnya saya sangat salut dengan Isaac. Laki-laki yang setia walaupun digoda. Kalau kita bandingin saja dengan laki-laki Indonesia, lihat dikit wanita cantik saja sudah terinspirasi membuat puisi karya anak bangsa. Isaac kemudian menonton sebuah berita. Dalam tayangan tersebut sudah sangat jelas memaparkan bahwa mereka yang sebagai tahanan akan menjadi koloni baru di planet lain. Dan hal ini menjadi alasan mengapa Isaac dan Alana ditempatkan satu kapsul. Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya berkembang biak. Di satu sisi, pusat kendali yang berada di bumi tiba-tiba menuduh Isaac sebagai pelaku peledakan kapal ruang angkasa. Kapal yang dimaksud adalah yang meledak sebelumnya,
dan itu membuat dirinya marah karena Ishak sendiri tidak tahu apa-apa mengenai hal ini. Ishak kemudian menceritakan kembali kejadian penembakan yang pernah ia lakukan. Faktanya, orang yang ia tembak adalah mantan bos pacarnya sendiri. Sebenarnya, pacar Ishak merupakan seorang pecandu judi. Karena hobinya bermain judi, jadi ia suka ngutang dengan bosnya. Dan giliran ditagih dengan ancaman supaya dibayar, pacarnya merasa tidak nyaman dan menyuruh Ishak membunuhnya. Alhasil Ishak menjadi buronan dan akhirnya tertangkap. Di sisi lain, Alana menceritakan mengapa ia bisa ditahan. Ternyata Alana adalah seorang pecandu yang suka membunuh. Atau seorang psikopat begitulah kira-kira. Ia membunuh 4 orang sekaligus untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya. Karena dia ini ada seorang pecandu yang suka membunuh, jadi ia merasa bahwa hasratnya terpenuhi dan ia benar-benar sangat menikmatinya. Faktanya, ternyata Alana sendirilah orang yang meledakkan kapal itu dan membunuh banyak orang di sana. Karena sebelumnya kapsul yang mereka tumpangi menyatu dengan kapal itu. Akan tetapi, akibat kapal itu terbakar dan secara otomatis kapsul terlepas dan melayang-layang di angkasa. Ishak sendiri dijadikan Alana sebagai tiket untuk keluar. Kalau Lana sendiri yang hidup, berarti pusat kendali akan tahu bahwa ia sendiri yang membakar kapal itu. Di sini kita bisa mengerti bahwa Ishak hanyalah umpan saja dan ia bisa leluasa menuduh Ishak sebagai pelaku yang membakar kapal tersebut. Mereka akhirnya berkelahi dan Ishak sebagai mantan tentara hampir tidak mampu melawan Alana yang hanya seorang wanita biasa. Akibat perkelahian mereka, kapsul nyaris kehabisan oksigen dan membuat mereka hampir mati. Inilah uniknya kapsul ini yang sebelumnya ya saya tidak jelaskan, di mana di dalam kapsul ini tidak boleh panik. Karena jika hal itu terjadi, maka oksigen akan terpakai 2 kali lipat sehingga membuat oksigen cepat habis. Sementara persediaan air, makanan, dan oksigen di dalam kapsul mulai menipis dan akan habis dalam 1 hari. Jika mereka tidak bertindak dari sekarang, maka mereka akan mati di dalam kapsul dengan cuma-cuma. Ishak kemudian menelpon Clara yang merupakan pacarnya yang ia bantu membunuh mantan bosnya. Ia mengatakan kepada Clara bahwa kemungkinan kecil ia bisa bertahan hidup. Ia minta maaf kepada Clara kalau ada kesalahan yang pernah ia lakukan padanya. Tidak lama kemudian, Alana kembali sadar. Mereka kemudian berkelahi dan tentunya Ishak yang sudah berpengalaman di medan tempur sebagai seorang tentara tidak mudah untuk dilumpuhkan. Alana dapat dikalahkan kembali oleh Ishak dan membuatnya pingsan lagi. Akan tetapi, karena berhasil diaktifkan Alana proses pemakaian bahan bakar, kapsul yang besar membuat kapsul terdorong kuat dan mencapai atmosfer dan berlabuh ke bumi. Film pun selesai. Pesan moral dari film ini, tetaplah setia dengan pacar meskipun rumput tetangga lebih menggoda. Alur film ini dipersembahkan oleh penikmat senja Indonesia.